Halo, ya dari dari nyala gue juga kaget. Oke, kita lanjut lagi, kita lanjut lagi. Oke, kita langsung ke live code nih. Live code-nya kita sama-sama ini. Kebetulan ntar kita pakai live share, terus juga di VS Code. Jadi gue juga bisa dibantu sama yang lain. Tunggu sebentar, gue share screen dulu. Oke, di terminal. Kebetulan gue udah punya folder. Eh, Sebenarnya yang dibutuhin sama sama apa? Sama lo mau Next.js itu cuman lo butuh ini sih, butuh Node.js doang sebenarnya. Oh, udah keinstall. Node.js Node.js gue pakai Node.js 18. 18. Udah aman sih itu TLS ya? Iya, Iya, TLS. 18. LTS ya? LTS sorry. LTS ya. Iya, dia Iya. butuh ini doang sih. Terus dia udah otomatis. Nah, kalau untuk shortcutnya sebenarnya banyak ya. Kita pakai Tailwind ya. Misalkan di Tailwind sendiri udah Next.js. Tailwind, terus TS. Nah, di sini sebenarnya udah ada nih npx, next app, latest TypeScript gitu. Terus kita install sendiri post ininya. Cuman ada lagi yang lebih cepat sih. Ini bisa juga lo bikin pakai ini Sline, TypeScript gitu. Cuman kita ada juga, gua udah nemu sih. Kita pakai npx create app minus i terus minus e terus pakai with tailwind itu udah bisa langsung. Misalkan ya ini Hafiz app ya, gue belum ini bukan sih, itu tinggal pencet aja kalau lu udah ada apa, udah ada. Nah ini downloadnya lumayan nih, lumayan agak lama nih. Nah di tailwind sendiri sebenarnya nih utility force sih. Utility force ini maksudnya lu akan di ini akan ada akan apa, uh, kita tuh bikin UI sesuai dengan mobile app dulu gitu. Jadi responsif ya dulu istilah kata gitu. Terus dia ada apa? Ada prefix namanya MD, SM, terus XL itu buat buat untuk breakpoint ya, breakpoint. Jadi ada Break. masing-masing ada breakpoint buat tab, terus ada buat mobile, terus ada buat apa? Buat desktop ya. Desktop juga ada yang LG yang ultralight sama sama yang HD gitu. Nah ini agak lama, kita sembari nunggu aja. Yang gitu. Nah udah nih, kita buka. Agak berat ya. Ini berat di VS Code ya sebenarnya. Dia lagi open. Harusnya gue open dulu tadi ya supaya nggak ini ya. Lo sendiri Fis udah pernah pakai Tailwind sebelumnya di project-project sampingan atau ngetes-ngetes? Kalau nyoba-nyoba pernah sih, tapi gue belum sampai tahap ngerti gitu. Maksudnya ngerti kayak bootstrap ya. Udah masuk tone memori lah ya, ibaratnya. Oke oke. Gue cuman sekelibet badan lah gitu. Oke. Ini udah keinstall. Gua bakalan bakalan apa share dulu code-nya. Gua juga ke Hafiz.
Boleh confirm udah bisa join? Gue lagi coba linknya mas. Udah gua kirim ke Slack. Oke. Lagi joining collaboration session. Oke. Tuh, Alfi udah datang, oke. Tegar juga udah. Asad udah, Mas Asad. Tinggal Hafiz. Belum Gue masuk-masuk, nggak Wis. bisa unable to connect to the host. Hah? Unable to connect to the host. Oh, kenapa tuh ya? Coba nih, coba lagi. Masalah koneksi bisa unable to connect to host. Tadi yang sebelumnya bisa. Sebelumnya juga sama gitu. Sebelumnya sama juga begitu. Aduh. Iya. Wah, kayaknya agak seru deh. Apa lu mau lanjut aja? Apa gua mau invite lagi? Itu kayak saya sebenarnya masih ini sih, masih berlaku itu. Sama sih, gue pakai yang tadi terakhir lu kirim ke gue. Nggak bisa? Lagi joining lagi nih, coba lagi. Oke, Mau oke. ini lagi. Mungkin minta izin dulu kali sama ini wali kota Depok. Waduh, berat. di apa Koneksinya di ini ya. di cut kan sama Depok ya kan kita beda. So kita bisa. Wah, nggak bisa nih coy. Nggak bisa. Apa lu mau lihat aja gitu biar kita ngot? Sebenarnya ya kurang seru sih. Cuman gimana? Gimana ya? Gue oke sih sebenarnya, gue ngeliat doang, tapi Oke. kurang Kurang greget oke ya? gitu. Kurang greget, kalau nggak nyoba. Kurang greget. Yo, Atau lu iya. coba ini coba coba ininya, coba lu bikin sendiri gitu. Oh, boleh. Hmm. Gue ngikutin aja kali ya. Iya, ngikutin Tapi aja tetap, boleh. sentriknya di lu gitu ya. Iya, boleh. Gua akan ngasih tahu dulu sebentar. Ini struktur foldernya di Next.js. Ini ada page. Page itu halaman buat apa? Buat view-nya, gitu ya. Di sini ada Bang, kami dan Halo? Kenapa? di Zoom. Zoom Di ya? Bang. Minta tolong di Zoom. Ah. Ya. Agak lemot ya. Sorry, bentar. Ini Dia via Zoom. enable to reach. Nah, tuh kan baru kan gedean. Udah kelihatan? Sip. Thank you. Oke, iya di sini ada app-nya ini root foldernya gitu. Biasanya di sini tuh di root folder app-nya ini kita bisa naruh provider gitu, kayak ada store-nya gitu kan. Kayak ada apa? Ini apa? Root folder ya itu istilahnya ya. Terus page. Terus di sini ada stylenya global CSS karena kita pakai Tailwind tadi with Tailwind jadi otomatis ada, kita nggak usah repot-repot lagi buat bikin config. Di sini ada Tailwind config-nya. Nah ini buat konten buat apa aja yang mau di render. Terus ada theme-nya, extend-nya. Lu bisa tambahin apa modifikasinya, misalkan color lu bisa modifikasi. Terus bisa lu pakai apa? Lu pakai extend buat background. Terus apalagi ya, macam-macam sih. Terus juga lu kalau ada plugin gitu ya, plugin, lu bisa di sini tempatnya gitu. Oke, kita coba nyalain bentar ya. Nah, nyalainnya itu tinggal ini aja sih, npm run dev aja. Karena sesuai dengan ini di package-nya itu. Package-nya itu next dia ini ya, dev ya, next dev gitu. Jadi npm run dev aja. Kenapa error?
Oh, gua belum belum ini belum. Belum masuk. Iya, belum masuk ke folder ya, sorry. Oke, oke, oke. Hafiz app npm run dev. Nah, udah ada. Di sini kita tinggal buka localhost. Nah, ini predefined ya. Gua akan tutup ini. Kita akan samping-samping aja biar enak. Biar kelihatan. Nah, ini live code ya. Ini maksudnya live hot reload. Oh, Jadi, hot reload. iya, Sama hot kayak reload. Flutter berarti ya? Hot Iya, reload. jadi apa yang lu rubah di Iya. sini, lo tinggal apa? Tinggal save aja. Dia akan berubah gitu. Eh, Nah, dia bakal berubah gitu. In millisecond gitu kan. Nah, untuk Oke, biasanya sih kita buang dulu ya. Kita buang dulu nih foldernya gitu. Gitu. Misalkan di sini kita buka main, terus kita bikin lorem. Boleh. Jadi ini ke tengah. Kenapa ke tengah ini dia ada flex, terus ada min h, terus screen, terus ada flex call, ada item center. Flash call ini berarti maksudnya setiap ada ini dia bakalan bikin kolom gitu ya. Misalkan kita bikin div lagi gitu ya. Dia akan ke bawah gitu. Ada juga row gitu. Ada flex row. Dia bakal nyamping kiri kanan gitu. Ini karena call dia akan dari atas tuh, atas bawah gitu, kayak gitu. Nah, ini defaultnya Oh, gitu. kalau row kanan kiri gitu ya? Iya, betul. Nah, ini Justify Center, ini sebenarnya utility CSS gitu kan. Jadi sama kayak misalkan kayak style ya. Kayak style gitu, terus di CSS ya, di CSS misalkan display gitu ya, display Display text. flex, terus ada apa ya, flex call gitu ya, kayak gitu-gitu sih. Cuman ini nggak syntax nggak ini. Justify content, line Ya. items. Boleh yang lain, boleh sekalian mau ngetes. Lo kira-kira apa divisi yang mau lo pengen tahu? Apa ya, Mas ya? Bikin Pokemon. Bikin halaman nampilin Pokemon. Mungkin gitu kali ya, untuk sekaligus belajar fetching API gitu kan. Yang data. Ya, boleh. Oke, pertama ini karena mau jelasin yang lain dulu, yang lain boleh menjelasin? Kita mau ngapain atau lu mau create apa? Boleh, silakan. Mungkin bikin apa? Bukan intro, apa? Utilize Pokemon API mungkin boleh, Mas. Pokemon API ya? Itu API-nya mana ya? Bentar. Poke API ini ya, Poke API. An error. API v2. Oh, lagi nggak bisa, Pis. Oh, oke, santai. Kalau kita pakai type code bisa nggak sih? Type code, JSON press order. Biasanya sih ini sini standarnya.
Boleh mas? Nah, fetch. Ya sebenarnya kalau di fetch ini di Next.js sendiri itu bisa langsung sih. Nah, langsung keluar kan. Ini langsung dia di apa? Oh, langsung fetching gitu Iya, ya? langsung fetching gitu. Tuh, di sini kan karena apa? Ini kan sebenarnya Next.js itu kan React ya, React terus ini wrappernya React gitu lah. Sebenarnya nggak ada bedanya sama React gitu. Jadi kita bisa ngoding JSX di sini. Tapi karena dipakai TypeScript, em, kita tambah type-nya gitu. Cuman tambah type-nya kayak misalkan apa ya? eh nah ini kan complete. Oh ini to the Bikin end dulu ya. interface aja bang. Gimana? Post. Bikin interface. Nah, interface. Nah, ada nih. Kita bikin interface. Nah, ada 100. Boleh Gar, lo bisa ini kan bikin interface ya Gar? Bisa langsung kan Gar? Bisa. Gua sendiri kurang ada ide Gimana sih. kan ya? Kita mau bikin apa gitu untuk UI-nya gitu kan. List of card mungkin gitu Biar mas? user ya. Apa post? Apa gimana? Gua bingung sih sebenarnya. Gak tahu ya. Gue udah bikin file. Yang mana line 3 mas? Bukan, gue bikin file baru. Oh, file baru ini ya? Yang post. Oh itu Ah, dia. ini dia nih, Tegar. Biasanya kalau bikin sesuatu di Next.js itu gue biasanya bikin interface-nya dulu, Fis. Oke. Jadi interface kontrak API-nya gitu. Jadi kontrak API-nya udah ada, kita tinggal bisa ikutin kontraknya. Kan tadi kita mau bikin kontrak API post. Di post itu ada apa aja? Ada apa aja? Ada body, ID, title, user ID. ID. Nah ini ID-nya number. TypeScript. Oh, ada number. Iya, ID sama user ID number. User ID, number, terus title, ID, string. Tadi ya? Udah gini, lanjut deh. Misalkan kita bungkus hasil respon ini ke dalam satu variabel. Ini kita biasa bikin satu variabel dengan Pindah lagi Mas Akbar ke index.tsx. Oh iya. Bentar, gue lagi minum ya. Sip. nggak langsung itu dengan nama yang benar gitu ya, yang menunjukkan dia dibuat untuk apa variable itu. Terus di sini kita bisa panggil si interface-nya. Bentar dulu. Biasanya yang gue akan lakukan adalah bikin suatu function dulu
get post misalkan, dan dia itu return-nya adalah post. Jadi terus asing harus set request. Aku bebas aja. Data, bukan respon. Iya. Sorry. Nah, Terus ini bukan data. Ini kita buat dulu interface-nya. Delay lambat. iya delay. Gue juga tadi coba ini delay. Astaga lambat. Ya, mohon maaf dah. Kayaknya memang begini. Gue punya Scott. Teknologi guys, teknologi. Import aja manual kayaknya nggak bisa itu. Dia mikirnya lama. Makasih Pak. Wah. Nah, Iya, jadi post pakai biasa post deh kayaknya. post. Iya, ini postnya Ya. post biasa. Oh, post 1, bukan pro. Biasa. Invalid. Udah diekspor, benar. Nah, mungkin boleh jelasin Gar, ini maksudnya apaan? Boleh. Jadi biasa kita ngebungkus dulu dalam satu fungsi. Misalkan ini kita mau get post ya, guys ya. Get post. Nah, get post ini kita mengharapkan apa nih dari si API yang kita request. Nah, Oke. kita mengharapkan balikannya adalah sebuah promise. Promise itu ngebungkus si interface tadi. Bukan ngebungkus. Si promise itu isinya adalah interface ini yang post. Oke. Oh, futur ya. Asing nggak asing? Yap, async await. Async await kan sebenarnya di balik layarnya itu adalah promise juga. Heeh. Jadi karena udah ada fitur async await, kita pakai aja langsung sintak async await ini. Kemudian kita request nih ke si endpoint-nya. Terus kalau udah selesai, kita tunggu respon .json-nya. Setelah proses itu selesai, kita balikin respon yang dikasih sama server. Kayak gitu. Nah, setelah dapat, kita bisa tampilin di klien. Sakit-sakitnya gak jalan. Gak jalan ya? Dia lamaan mikirnya kayaknya. Di sini kita mau apa ya? Satu tadi adalah title,
Ini adalah tagnya. Sebelumnya kita masukin hasil return ini, si get post ini ke dalam satu variabel. Misalkan kita masukin ke dalam post. Nah, si post ini kita panggil post. Div expectednya. Oh tadi ke save ya. Dan dia langsung Dia array itu tab-nya. coba Promise. Kalau di ini ending. lama ya loadingnya ya. Lama yang reloadnya. Iya, remote-nya lama ya. Lama, oke. Kita log dulu coba bentar. Sebenarnya ini apa sih isinya gitu? Kita bikin dulu. Kita pre dulu, terus json.stringify, terus post. Masih kosong. Oh, karena dia belum fulfill ya. Ya, ini juga ya, lama juga ya. Oh, langsung get post. Oh, apa dia nggak, karena dia nggak dipanggil kali ya? Kita pakai use effect gitu kan? Karena ini function kan? Bar mute. Git post dia nggak mau juga. Kenapa nggak mau juga? Fis masih belum bisa masuk Fis ya ke live shop. Belum. Gue sambil nyoba sih nih, sambil Oh, bikin codingannya. Sambil nyoba login juga. Ada punya maksimal kali ya? Hah? Kurang paham mas. Cuma ini refresh mulu sih. Kenapa dia nggak mau keluar lagi sekarang ya? Coba gua keluar dulu ya. Gua udah keluar. Coba Fis. Bentar, bentar. Gua udah keluar. Coba dicoba. Coba Hafiz. Open. Oh iya, emang lama apa internet gua? Nggak deh. Nah ini nggak dapet, kalau ini pun nggak ada notifikasi di GitHub page nya, di GitHub mobile.
Maksudnya kirain ada ini kan apa? Eh, Rilis-rilis apa ya? Rilis lagi apa? Request security apa gitu kan, OTP gitu. Nggak ada. dia biasanya kan ke browser dulu kan, ke browser. Ke browser udah bisa, udah Diizinkan. masuk ke balik Izinkan. lagi. Nggak Oh, bisa nggak sih. bisa. Joining collaboration session, unable to connect to the host, verify both you and the host are online. Coba ya. Oh, ini siapa nih? Oh, oke, tunggu bentar. Ini kayaknya cepet di gua deh importnya. Itu bisa. Lagi aneh nyoba pakai inian apa? Tunnel. Hmm. Takutnya IndiHome ya kan? Dia nggak mau ke ini, kayaknya. Dia masih promise. Oke, Dan Hafiz. Berarti belum bisa masuk, Hafiz ya? Belum bisa mas. Belum bisa masuk, oke. Ya. Ini sambil pada ngoding sambil gue coba ceritain ya. boleh. Kelihatan yang gue block, Hafiz. Kelihatan mas? Kelihatan. Ini kita sebut sebagai komponen, ini widget nih kalau di Dart nih. Oke. Ini segini tuh widget, oke. Nah, di dalam widget ini ada dua bagian. Bagian atas ini kita bisa ngatur logiknya. Bagian bawah ini kita nentuin apa yang di render. Apa yang di return ini, apa yang di render. Oke. Oh yang di return tuh yang di render. Ya, jadi kalau di Dart kan ada function render ya kalau nggak salah ya. Build. Build, oke. Nah, di sini di dalam return ini kita bisa masukin HTML elemen atau komponen-komponen kita lagi. Nanti kita bisa bikin komponen terus nanti kita panggil lagi dalam sini. Jadi sama konsepnya, kayak kita bisa bikin komponen-komponen kecil kayak button terus nanti kita pasang. Oke. Nah, di sini ada komponen head nih. Apa itu elemen head? Elemen head ini untuk ngatur dokumen title yang di bagian atas browser itu, di nama tabnya itu bisa kita atur dengan head ini. Oke. Nah, habis itu apa yang ada di sini ini akan muncul nih di layar. Oke. Nah, di saat ini yang lagi teman-teman coba buat ini adalah coba ngambil data, habis itu coba nampilin datanya di layar seperti itu. Oke, ini kenapa merah? Oke. Nah, ini nggak boleh kayak gini, Mas. Sorry. Iya. Ini bagian ini return data aja. Data. Iya, return data ya. Oh iya, Data. Nanti di sini cons data apa? Nah, habis itu maaf ya, ini izin dipindahin ke dalam use event ya. Coba kita pindahin dalam. Sorry. Wait, get. Terus Sorry. Untuk simplicity gini aja deh. Ini nggak usah return data, langsung return awet aja mas. langsung set data aja di sini. Set data. Ini nggak return apa-apa fungsinya. Oops. Gini. Oke, ada sedikit kehebohan tapi tenang. Iya. Taruh deh, Ini kayaknya ini karena screen-nya mati delay kayaknya. Iya. Screen-nya mati. Gimana, Nah, Screen mati ya? Bentar. Kayaknya gua harus tarik ke logout sih. Bang. Bentar. Ya, udah muncul lagi? Iya, udah. Iya.
Masih merah. Dia nggak bisa di situ berarti. Bisa gini nih harus dibungkus. Tapi datanya keluar ya. Ada. Ini tadi harus ada generiknya ini, pos. Nah, baru TypeScript-nya aman. Nah, ini udah kelihatan nih. Yap. Mungkin ini kita matiin dulu aja stylingnya biar kelihatan. Nah, jadi apa yang muncul ini, Fis? Ini adalah bentuk JSON dari data yang kita fetch. Karena kita pakai fungsi JSON.stringify. Terlalu mas. Kursornya Iya. mas, kursornya mas. Kursor. Iya butuh ininya. Nah gitu. Nah, ini, oke. Apa yang muncul di layar adalah ini. Ini kalau gue komen, ya kan, di layar hilang. Oke. Oke. Apa itu main? Main itu tag HTML buat ngasih tahu SEO aja sebenarnya. Ini kayak div biasa aja. Terus ini buat masukin sintaks codingan biar dia fontnya pakai font apa? Font ala-ala ngoding lah ya. Ala-ala ngoding, monospace ya. Monospace. Monospace. Oke. Tapi yang paling penting adalah di atas ini sebenarnya. Ini magicnya sebenarnya di atas ini. Apa nih mas? Magicnya mas? Nah, sebenarnya ada dua bagian di sini. Pertama, kita bikin ini tuh state, wadah state ya. Oke. Jadi cara pakai state di React itu kayak gini, pakai yang namanya use state. Oke. Kayak gini. Habis itu ini kita itu bikin define dulu tuh mas di atas mas state-nya maksudnya. ya, ini kita import aja langsung dari React. Ini udah bawaan dari React. Oke. Habis itu kalau kita mau pakai state di TypeScript ya, bukan di JavaScript biasa, kita harus ngasih tahu juga tipe yang mau kita simpen, data yang mau kita simpen dalam state ini. Oke. Nah, di sini kita bilang kita mau nyimpen dalam state ini adalah array of posts. Oke. Oke. Nah, habis itu kita panggil use state-nya dengan initial value adalah array kosong. Kondisi awal kita adalah array kosong. Oke. State kita masih belum punya apa-apa. Nah, habis itu ini ada sintaks yang unik nih di sini. Ini ada sintaks yang unik. Ini artinya use state ini balikin dua value sebenarnya dalam bentuk array. Value pertama itu state-nya. Ini. Value kedua. Halo? Post. Nah, kok nggak muncul highlight-nya? Iya, kayaknya slide. internet Nah, ya. Nah, agak delay. delay. Oke. Yap. Jadi post adalah state-nya, set post adalah fungsi untuk mengubah state-nya. Nah, habis itu ini bagian paling susah nih. Ini bagian paling susah, use effect. Bahkan programmer React jago pun masih sering ada bug gitu gara-gara pakai use effect. Jadi use effect itu gimana cara jelasinnya ya? Untuk saat ini pikirin apa yang di dalam sini, apa yang di dalam use effect ini akan dipanggil sekali doang oleh React. Oke. Jadi kayak ketika komponennya masuk ke layar, dia bakal dipanggil kayak gitu. Kalau di Flutter itu init state ya. Oh init state, berarti dia hanya dipanggil sekali di saat page dibangun gitu. Iya, tapi nggak sama persis kayak init state sih. Nanti ada sifat-sifat yang unik yang bikin use effect ini susah dipahami oleh manusia. Oke. Oke, tapi intinya di dalam use effect ini codingan dipanggil sekali. Habis itu codingannya ngapain? Codingannya itu pertama dia get post. Kita bikin fungsi untuk get post. Oke. Yang dilakukan adalah manggil HTTP request ke suatu URL. Di sini sama persis nih kayak di Dart. Karena fetch ini balikin promise, kita kasih await di depannya kan, untuk menunggu sampai promise itu resolve, sampai future itu resolve. Baru kita simpan di dalam object response. Nah, uniknya kalau kita pakai fetch-nya JavaScript, itu kita dapat yang namanya response mentah, datanya itu belum jadi gitu. Nah, kita harus manggil proses kedua, yaitu response.json di sini. Ini kita bilang mau ngambil body JSON-nya dari si request itu. Kalau di Flutter
ini ekuivalen dengan proses parsing ya. Kan kan kita punya kelas transformer ya, yang dari string to JSON gitu kan ya, Ya, string to JSON map. string. Nah, ini kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau di JavaScript ini prosesnya juga asinkronus, makanya kita kasih keyword await di depannya. Oke. Habis itu ada expose nih apa nih? Ini untuk bilang ke TypeScript bahwa kita tahu bahwa hasil dari ini adalah suatu list bentuknya post. Kenapa? Karena kita udah tahu nih, kita udah baca dokumentasinya si JSON placeholder. Nah, terakhir, line 18, kita memasukkan data yang kita fetch ke dalam state kita. JSON data adalah data yang udah kita fetch nih jauh-jauh dari internet, dari HTTPS, JSON placeholder, lalala. Udah dapat datanya, udah kita pas segala macam, udah siap banget nih. Nah, kita masukin ke dalam script kita dengan cara manggil setPost dengan argumen data yang mau disimpan. Kayak gitu. Nanti akhirnya JSON data ini akan masuk ke dalam state kita ini. Nah, React punya sifat reactivity. Kalau state-nya berubah, dia bakal otomatis execute ulang keseluruhan komponen ini. Oke, sehingga dia bakal mengeksekut ulang bagian rendernya dengan data yang baru. Kondisi pertama data kita kosong ya kan. Kondisi selanjutnya data kita ada isinya, makanya layarnya berubah dari kosong menjadi isi. Cuma mungkin nggak kelihatan ya. Kalau mau kelihatan kita kasih fungsi sleep di sini. Sleep, kita kasih fungsi sleep 5 detik misalnya ya. Gue bikinin dulu fungsi sleep di bawah. On sleep sama dengan comments.resolve. Kita biar kelihatan. Oke. Salah. Oke, set time out. Oke, kenapa dia jadi error? Must have one parent element. Sorry, ini div-nya nih, enggak? Iya, div-nya. Enggak, tadi div-nya ketambahan. Iya. Oke. Iya. Nah, ini coba di reload deh Bang Akbar browsernya. Browser ya Nanti udah. kelihatan nih kondisi awal kosong, 1, 2, 3, 4, 5. Muncul datanya. Kok nggak muncul ya? Iya muncul dia ini. Nggak kelihatan ya? Muncul kok udah. Muncul. Muncul. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pertama JavaScript jalan array komponen kita jalan dengan state kosong. Makanya tadi muncul array kosong ya kan. Habis itu fungsi getPost ini jalan yang di dalam use effect tadi. Dia nge-sleep 5 detik, baru dia melakukan fetching, lalu datanya dimasukin ke state-nya. Ketika state-nya berubah, dia langsung tahu dia melakukan re-render. Sama sih kayak di Flutter ada proses re-render juga kan kalau state-nya berubah. Yep. Jadi secara konsep mirip banget, cuma mungkin penulisan beberapa hal berbeda kayak gitu. Oke. Oke. Nah, Oke, paham. gimana paham, Fis? Lo sendiri udah Sama, nyoba di lokal? Walaupun belum semuanya. Oh iya. Enggak ikut. Ini gue lagi coba pelan-pelan ini sih, ngikutin. Iya, ini karena pre kan biasanya begini kalau post itu biasanya kalau kita rendernya itu
kita bikin bikin card gitu ya kan, bikin card gitu kan, post Ah, post post kita terus kita map gitu biasanya, map terus ada datanya terus kita render nih, render div misalkan. Datanya dia ada apa, misalkan H1 data dot sorry data dot, nah kelihatan nih divis ada body, ada title sama user ID kan. Kita coba pakai oh, ah. title, terus kita di sini p kita render juga data dot bodinya gitu ya. Nah karena di map itu dia butuh key, namanya key itu buat buat looping ya data. Kita kan ada ID ya, kita pakai ID, jadi harus ada unique ID di sini. Oke, kalau kita lihat, nah ini bakalan rendernya kayak gini, kayak gitu. Mungkin kurang menarik ya, kita coba tambah, kita sekalian belajar, kita belajar ininya, belajar tailwindnya. Misalkan pos itu BG terus red misalkan 100 ya gitu kan, terus P-nya P4, margin button. nah terus ada border gitu ya, border misalkan border ada border 2 biar kelihatan gitu. Nah di sini di main itu nah di sini bisa pakai MY 5 MY 5. Bedanya MW sama MT atau MP itu Nah gimana, Mas? itu sebenarnya P itu padding, M itu margin gitu. Ah. Padding jadi di atas batasan ini nih, ini paddingnya gitu, paddingnya tuh 5 pixel. Nah terus ada ini margin, PY itu atas bawah gitu, bisa juga pakai M juga, jadi dia kiri kanan gitu. Nah ini list datanya gitu. Oke. Title, body, seperti itu ya, jadi kelihatan lebih menarik ya kan. Misalkan nih titlenya Bener banget. spend, terus di sini jadi lumayan nih juga ya kalau kita ketik bareng. Iya. Jadi rusuh gitu, jadi kayaknya. Dikeroyoknya berasa iya. Iya. Seru banget sih. Seru banget ini. Iya, betul. Ini kita pakai font bold. Nah, ini kan dia bakalan bold gitu. SM, PSM. Nah, ini dia nih. Ini bodinya. Dan italic, waduh. Udah save. Delay ya. Nah, tes aja nih kan. Tes aja gitu. Nah, ini kata dia ada 100 nih. Ada 100 karena kita render 100 lengthnya. Gitu. Ini cara ngeloopingnya tuh. Biasanya kalau ada ini kan 2 nih. Kita bisa juga nih kita bagi 2 lagi misalkan gitu ya. Kita bagi 2 misalkan pakai grid biasanya biar gampang. Grid terus ada grid gap. Grid span, grid calls 2 terus gapnya 3 atau 2 gitu ya. Di pairnya harusnya di main ini ya. Nah dia akan 2 begini. Sebenarnya nggak perlu pakai gap lagi ya karena udah ada M5 di sini. Kita buang aja M nya. Nah ini biasa pos-pos di blok tuh kayak gini. Nah ini red itu dapat dari mana? Ini config-nya Tailwind ya.
Ini config-nya Tailwind, kita coba buka lagi. Eh, Tailwind. Terus color ya. Text color, dia ada apa? Font style, color. Nah, ini banyak nih API-nya. Oh, jadi kalau gue sih ngehnya ini kalau yang colornya mas ya dia kayak apa? Ada kalau di material itu kan ada material color gitu ya. Iya, Kalau betul. Di Flutter tuh nyebutnya gitu. Hmm. Jadi lu punya base warna, abis itu ada opacity-nya gitu-gitu kan. Iya, betul. Nah, ini kan ada kebetulan nih di Tailwind yang terakhir itu latestnya bisa juga ada JIT namanya, just in time. Itu lo bisa kita balik lagi. Nah, ini misalkan red ya. Lo bisa di sini bisa naro warna kesukaan lo gitu. Misalkan warna Oh, apa F09. ada hack sendiri gitu? Iya, bisa sendiri. Nah, itu kan bisa langsung berubah kan. F00 gitu. Ini warna pink ya. Oh, Nah, ini keren banget sih. Sorry, Iya, iya, FF9900. Nah, kayak gitu. Lu bisa dan misalkan lu mau pakai ini ya, pakai apa? Lu mau background itu pakai misalkan opacity-nya ya, lu bisa tambahin slash terus 30, dia bakal opacity itu kurang 30%. Kayak gitu. oke, Just in oke, time. oke. Keren banget kan? Kalau ibarat JIT-nya udah support ini belum mas? Apa gradient gitu mas? Oh, gradient juga ada juga, gradient, tenang aja. Gradient, gue lupa caranya. Gimana? Gradient itu kalau nggak salah apa ya? Via ya? Via current apa ya? From black. Oh, from less ya? Ada fromnya dulu. Ada from, misalkan black, terus gitu, to ya? Bukan, to From black slash. spasi to, iya tuh misalnya to blue, Kita buang dulu. to red. Oke. Enggak bisa. Harus tambahin apa ya? Bentar. Gue sambil baca docsnya. Tailwind. Background. Apa namanya? Gradient, biji gradient. Oh, biji gradient ya? Biji gradient. Biji gradient. Gradient to R ya? To T, to top berarti ya? Yang Nah, dia nih. Kanan ya. Nah, misalkan lu bisa nih di sini juga masih bisa. Ini saking fleksibelnya gitu ya. Nah, tuh kayak gitu. Ini aplikasi lu, Fis. Keren. Keren kan? Lu bisa, lu roundednya ada roundednya. Kalau lu bisa lu liatin, lu lihat. Nah, tuh ada to R, to banyak ya. UTR banyak. Gua kan kalau dulu kan gua belajar di web itu kan cuman kayak ya udah kalau warnanya nggak tersedia di CSS nya pakai style sendiri gitu kan. Iya. Ini keren sih, bisa just in time gitu. Wah, mix blend overlay apaan tuh? Malah hilang pasti dia hilang. Codingnya dikeroyok gitu bahaya. Dibalikin lagi. Gue pertama kali pengalaman begini share. Iya. Wah, jadi keren banget kan, Fis? Lu bisa nih bikin blog kayak gini nih. Keren. Aduh, Hafiz nggak bisa masuk ya. Iya, sayangnya Hafiz nggak bisa join di sini, jadi dia nggak bisa ngacak-ngacak deh. Sambil nyoba-nyoba ini mas, masih tetap nggak bisa. Coba Hafiz ini ntar minta izin wali kota. Iya, coba takut koneksi di blok nih. Gue rasa sih ngaruh sama Depok tuh. Iya. Kan dan next Bekasi. Next bukan. Gimana, Fis? Tertarik buat pedalamin ini? Tertarik mas, Tertarik ya? Tertarik Ini banget. kayaknya kita udah stop aja kayaknya ya, udah hampir 1 jam juga.
Iya, boleh. Iya, kayaknya terlalu seru sih, bisa 2 jam juga nih kayaknya. Bisa Ntar kita banget. tiba-tiba jadi free code camp. Iya, itu dia kan. Ya nggak apa-apa. Ntar kita lanjut ke episode 2 atau next weeknya gitu, nggak masalah. Boleh banget. Iya boleh kan? banget. Sebenarnya banyak banget nih. Gue sendiri kita itu sebenarnya apa ya? Itu spontan aja ya. Kita belum bisa mikirin nih. Spontan aja. Karena Idenya biasanya mau apa aja kita nggak tahu dari di awal. Iya bener. Harusnya lebih canggih lagi, lebih cakep lagi kalau kita udah siapin gitu. Cuman kan karena spontan terus juga dadakan, ya lumayan lah. Kita sama-sama belajar juga gitu kan. Gak apa-apa, nanti next minggu depannya gitu kan kita bisa host lagi, apa, kita lanjutin lagi gitu ya. Kita apa nih mau dibikin, apa nih bikin produk gitu kan. Lu mau bikin e-commerce gitu kan. Weh, halo. Siapa Fis? Siapa? Dipanggil tuh. Cello namanya. Cello. Hello, namanya. Gelato, enak bisa dimakan. Gue lagi nyari nama programming nggak tahu apa. Parkurnya namanya Pascal, nama anaknya gila. Weh. Yang bener. Sadis. Seriusan, Pascal. Pascal. Ras mas ras. Pascal. Oke, kayaknya udah sampai Boleh segitu sih, aja ya. nanti juga Flutter ya, Dart itu Boleh. bagus banget. Baru tahu kalau Dart itu ternyata dia tuh static type ya. Berarti ini apa ya, kalau JS itu kan dynamic ya. TypeScript itu kan seperti memaksa dynamic menjadi type ya. Berarti ya mungkin kalau udah terbiasa, pikir Dart itu kayak JS juga gitu, dan kalau dia emang static, wah itu cepet banget. Jadi Gua nggak ngerti bahasa sih mas, tapi kayak dia kayak static first gitu loh, karena gue bisa deklarasi Iya. variabel biasa juga, var misalnya post sama dengan apa itu bisa juga. ada dia, jadi gimana kalau misalnya tulisannya itu kayak gimana contohnya tuh kalau di verbal kan gitu, not verbal misalnya misalnya Dibayangin gitu ya. number gitu, dia var. Sama dengan misalnya var number sama dengan 1 tuh bisa. Oke, kalau yang pakai static, Kalau static ya tinggal in number sama dengan 1. oh in, Integer dia nyebutnya, ada integer ada float. oh in, Ah. oh gitu. Oke. Ya kurang lebihnya nggak jauh beda sih sebenarnya, cuman mereka lebih menyarankan untuk type safe kan. Oh, jadi sebenarnya apa sih namanya, annotation itu nggak wajib, nggak mandatory di Um, Dart. nggak bisa dibilang gitu, bisa dibilang di Bisa dibilang nggak ada type annotation di Dart. iya. Di Dart itu sound null safety, beda sama TypeScript. Iya. TypeScript klik kan udah JavaScript polos kan. Heeh. Kalau di Dart itu kalau ketika kita running di development, dia ngecek type terus tuh. Nanti kalau ada yang salah dia error tiba-tiba. Oh tuh. Iya. Oh, kita Kalau nggak nulis masih bisa salah tipe datanya kan. Iya. Oh, berarti kita nggak harus nulis type annotation aja, nggak perlu nulis, tapi udah. Semua strongly type jadi. Oh, oke. Semua strongly type. Berarti nggak bisa ngubah dong antara number ke string. Ya bikin variabel baru misalnya Iya, atau stringnya conversionan gitu. Oh, convert kayak Boleh string di-convert. to number. Oh, oke. Oh, boleh tuh nanti undang kita ke channel Hafiz. Oh, salah. Boleh. Terus dia nggak ada automatic conversion dari JSON jadi objek Dart, nggak ada. Nah, Harus kita bikin sendiri kelasnya untuk nge-transform itu. kalau aneh boleh jelasin ya, Ah. dikit aja. Awalnya banyak yang awal. Nih, ini ada contohnya nih. Wah, boleh. Tapi dia nggak bisa berubah mas, dia nggak bisa berubah. Misalnya di awal nih kan, di awal udah dijelasin kan, kalau var number itu 1 nih integer bentuknya. Terus kalau di nge-lag. Wah, Depok tuh. Nah, kalau Dia nggak immutable ya. udah ini dia jadi. Iya ada. Kalau number to string,
Maksudnya number angka satunya dibikin type-nya kan sekarang kan dia number nih atau Number. string. Nah, Bisa gak diubah ke string? Tapi variable nggak berubah. Oh iya kayak gitu ya. Ya, oke. bisa gitu, Oh bisa itu. gini, bisa gini. I see. Keluarnya ini. Ini sebenarnya string sih. Wow, mana bukti? Gini. Sekarang. Oh iya. Oh pakai type off, bener. Oh tapi keluar iya ini keluar. Keluar. Oke. Oh iya benar. Oh sama type off. Apa ya? Itunya kurang tuh. Ini kayak gitu paham sih. Oh nggak ngerti saya. Oke, paham, gue paham. Ya gitulah kurang lebih lah. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oh jadi ya, itu string ya. Oh berarti kita nggak perlu nulis type annotation-nya ya? Nggak ada. Kasih lihat Fis konversi JSON string menjadi objek. Boleh. Ini. Yang di codingan itu quick type lah kalau nggak. Dart dipakai selain Flutter ada? Nih langsung jadi gini maksudnya mas. Yang keluar apa? Contohnya. Yang mana mas Asad? Ya ini nih, ini bagus nih sebagai contoh. Jadi nih kita kalau pengen nyimpen data itu Bang Alfi, kita Iya. bikin dulu nih kelasnya nih. Mana Oke. sih? Nah, ini deh kelasnya. Oke, ini kelasnya kayak mau nyimpen properti apa aja kita define di sini. Ini propertinya, ini konstruktornya. Oke. Kita jarang sih di JavaScript pakai OOP banget, kalau di Flutter Nah, OOP banget. Ini OOP propertinya. Oke. Juga bisa kok diubah misalnya apa JavaScript. Hmm. Bisa. Nanti bagian menariknya belum sempat di-mention. Coba Fis, maaf ke Flutter. Oh sorry. Nah, di sini nih ada yang namanya from JSON. Kalau misalnya ada factory-nya. Yang from raw JSON mana? Oh Ini, from nih. raw JSON ini mas. Ini factory ini. Ini adalah suatu fungsi yang nerima string Bentar dulu. Nah balikin modelnya. Jadi stringnya di decode dulu, habis itu di convert pakai from JSON, baru bisa jadi modelnya. Ini yang kita nggak rasain di JavaScript, karena di JavaScript itu otomatis kita ngubah JSON menjadi JavaScript object. Oh, karena JSON JavaScript object notation ya. Iya, udah Kalau- ibaratnya udah satu keluarga dia. Kalau dia maunya don berarti dot The sound. Leon. Desan. Desan. Nah, gue mau nanya tadi satu nih tadi. Tadi ke Miss deh. Selain Flutter, dot Oh. itu dipakai? dipakai di mana gitu ya? Yang proven Iya. ya? Ada mas. bukan- Ini ada promising project sebenarnya. Yang gue juga sebenarnya selalu ngikutin sih. Oh, mungkin dot itu terkenal pas ketika Flutter mungkin free ya awalnya Iya. kali. Oke. Nah ini mas. Ini back end. Oh, backend. Kayak Oh, iya, gini. bagus static type backend. Ah, dari Very Good Venture dia ada projectnya. Ini promising juga sih menurutku ya. Dulu ada Dartfly atau Darkfeather gitu kalau nggak salah. Cuman projectnya kayak ditinggal sama kontributornya. Cuman kalau yang ini aktif nih, actively contrib ya. Di ya, Buat konten di community ya. Saat Community-nya hidup. community hidup dan terus diimprove gitu. Make sense sih kalau emang static type itu di backend itu katanya emang wilayahnya si mereka sih sebenarnya. Static tuh. Benar-benar. Ya yang diharapin sebenarnya ya dari harapan saya tuh kalau emang udah ada backendnya dan bener-bener bisa dipakai kayak yang itu mas yang kemarin yang next TypeScript apa PRPC. RPC kalau bisa nyiptain dia ada RPC protokol gitu ya proxy-nya bisa pakai Dart gitu maksudnya jadi lebih safe gitu kan.
kalau berdasarkan imajinasinya gitu sih ya. Eh, Ya kurang lebihnya gitu guys. oh iya, gue kan lu pernah cerita ya kalau Avatar itu juga bisa di web juga kan, bisa di desktop juga ya. Bisa di web, bisa di desktop, Bahkan bisa embed tadi di embed di dashboard mobil gitu misalnya. Oke, ini sayang banget ini berarti. Bisa banget, bisa banget. Makin seru, panas ya kan. Ini kasihan masih di kantor nih ya kan. Masih di kantor mau pulang-pulang nih, aduh ya kan. Apa Tuh, bro, apa aduh. tuh? Aduh, ya Allah. Masih di kantor coba jam segini, belum diusir ya kan. Iya, bener. Tunggu diusir. Ya udah guys, thank you banget Hafiz untuk hari ini. Thank you banget mas, thank you banget. Besok kita lanjutin lagi nggak apa-apa. Kebetulan ini Lanjut mas, lanjut. kita hostnya keliling gitu ya. Minggu depan mungkin Oke. hostnya kita kasih kesempatan ke Tegar ya. Terserah Tegar. Tegar ya. Gak apa-apa, ini juga udah kelamaan juga kayaknya. Nggak. Keren sih, keren. Gue belajar use effect baru di sini mas, ngertinya gitu ya. Iya. Baca sih gue udah banyak baca. Wah sebenarnya lebih banyak lagi kalau deepnya kalau lu mau tahu ya ntar Iya. serunya gitu. Ini baru kulitnya doang. Iya itu baru kulitnya Baru doang. doang nih. Iya. Ya, makanya gue baca tuh kayak gue masuk kebun nih kan. Gak tahu sama sekali gue. Ya udah, kita tutup aja ya. Thank you semuanya. Thank you mas, thank you Thank semuanya. you. Yuk. Oke. Assalamualaikum. Sorry. Waalaikumsalam.